Beratus-ratus tahun lamanya sebelum Kristus, nabi-nabi telah meramalkan kelahiran Mesias itu. Beratus-ratus tahun lamanya. Bethlehem di tanah Yudea, kalau penguasa dari bangsa-bangsa, katakanlah kepada putri Sion, lihatlah, aku datang membawa damai. Dalam bulan Ramadan, malaikat pergi ke sebuah kota di Galilea, bernama Nazaret. Ada seorang yang bertunangan dengan laki-laki bernama Yusuf dari Daud. Seorang laki yang bahkan lebih pantas menjadi ayahnya, nama perawan itu Maria. Masuklah malaikat ke rumah Maria. Ia berkata, "Hah, apa maksud dari salib itu?" Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Bahkan aku belum bersuami. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang akan kau lahirkan itu disebut Kudus Anak Allah. Dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan ini disebut mandul itu, sebab dialah tidak ada yang bisa. Sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku seperti perkataanmu itu. Demikianlah Maria sesuai yang diberitakan akan mengandung seorang anak yang bernama Yesus. Lalu ia ceritakan hal ini kepada kedua orang tuanya dan kepada tunangannya Yusuf. Mendengar hal tersebut, Yusuf tentu sangat terkejut dan berbicara pada dirinya sendiri. Bagaimana ini? Maria calon putriku bahkan sudah mengandung darah. Namun aku tidak ingin mencemarkan namanya dari kaumku. Aku ceraikan saja dia secara diam-diam. Tetapi ketika ia dibawa masuk itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah kau takut, sebab anak yang ada di dalam kandungannya itu adalah Roh Kudus. Dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. "Hai, salam Elizabeth." Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anaknya di dalam perutnya. Elizabeth penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara tinggi, "Diberkatilah engkau dari semua perempuan, dan diberkati juga buahnya. Sebab ketika salammu sampai di telingaku, rahimku melonjak kegembiraan." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elisabet. Lalu pulang ke rumah.
Pengumuman. Semua orang diharapkan untuk pergi ke negerinya masing-masing dan mendaftarkan diri. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka tiba di kota Daud, mereka mencari penginapan karena Maria akan melahirkan. Tetapi semua menolak mereka karena Yusuf tidak memiliki uang atau harta untuk membayar penginapan. Tuhan, berilah kami penginapan karena istriku akan melahirkan. Terus, apa doamu atau hartamu untuk bayarnya? Tidak Tuhan, tapi tolonglah karena Sialan. Pergilah, kalau seperti itu tidak layak untuk masuk. Lalu Maria mencoba kedua. penyanyi, berilah kami penginapan karena istriku akan melahirkan. Lihat kalian yang kata, penginapanku tidak akan menampung kalian. Tanggalku tidak pernah tahu Pak. Demikianlah mereka selalu ditolak. Akhirnya mereka lelah dan beristirahat. Yusuf, aku tidak tahan lagi. Rasanya seperti bayinya akan segera lahir. Sabarlah Maria, ayo kita istirahat sejenak. Ketika mereka sedang pergi beristirahat, lewatlah seseorang. Seseorang tersebut merupakan anak dari negara yang memiliki kandang. Tuhan, mengapa Tuhan ada di sini? Ini sudah tengah malam. Dapat, sementara istriku akan melahirkan. Kami pun juga tidak mau memiliki tempat, tapi ayahku memiliki kandang ternak. Tidak mungkin kalian menginap di sana. Saya sangat kotor dan jorok. Tidak apa-apa, tinggal di dalam tempat untuk beristirahat. Ayolah, biar aku antarkan ke sana. Ketika mereka tiba di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung lalu dibungkus dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Jangan takut, sebab sesungguhnya kepadamu akan memberitakan kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Hari ini mengakui bagimu seorang juru selamat yaitu Kristus, Tuhan yang kepada. Dan inilah tandanya, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampir dan terbaring dalam rahim. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan mereka sejumlah para tentara surga yang memuji Allah, katanya, Oh
Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya. Bagaimana? Apakah mereka boleh masuk? Ya, silakan. Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan? Kami telah melihat bintang di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Pak, benarkah itu? Pengawal, karena merupakan alih-alih tawaran dari sebuah negeri. Baik. Ada apa yang mulia hendak memanggil kami? Aku ingin tahu di mana kan Mesias itu lahir. Di Bethlehem, di tanah Yudea, karena tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem di tanah Yudea, kau seharusnya lebih goreng kecil dari antara mereka yang memerintah Yehuda, sebab daripada pelanggan bangkit sang pemimpin yang akan membalahkan umatku Israel. Baik, sekarang jelas dengan sama. Lalu berkabarlah denganku, dan setelah itu aku akan mengubahnya. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Lihat, ada bintang. Lihatlah di dekat raja bintang itu. Ini adalah tanda Yehuda, raja orang Yahudi telah lahir. Ayo kita pergi dan menyembah dia. Hadiah, kita berhadiah. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Ketika para